Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adhamu ni'mati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Ketua DKM Masjid Darussalam beserta seluruh pengurusnya, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Jupri MPD, kita doain beliau sehat selalu, barokah panjang umur. Para bapak, para saudara jamaah tahlilan Yasinan Masjid Jami Darussalam yang saya hormati, mari sama-sama kita lanjutin ta'lim kita. Al-Babul Khamis Asyara fi Fadilatis Sunan, bab yang ke-15 pada keutamaan sholat sunnah. Bagaimana kita maklumi bahwasanya sholat itu terbagi dua, sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib perintahnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memanggil Nabi kita melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mempunyai makna perintah sholat adalah luar biasa. Perintah ibadah-ibadah yang lain turun firman Allah, tetapi kalau sholat Allah langsung memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sholat, ada yang menyebutkan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya, naiknya orang-orang mukmin. Sejarah perintah sholat itu enggak lepas dari kedukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah sholat itu berada pada tahun 10 kenabian yang disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Jadi kalau kita punya masalah, jangan sedih. Jadi kalau kita punya kesulitan, jangan duka. Solusinya adalah sholat. Wasta'inu bis sabri was sholah. Jadikan sholat itu sebagai penolong. Rumah tangga ada nggak masalah, Pak? Berumah tangga ada nggak masalah? Ada. Ya. Ada masalah. Kasus paling banyak perceraian itulah ekonomi. Padahal Nabi saja diuji rumah tangganya dengan ekonomi. Siti Khadijah dulu tanahnya banyak, sampai 1/3 kota Mekah. Banyak, kita nggak seberapa. Tanah di Mekah mah mahal banget. Tapi setelah Rasulullah wafat, rumah Nabi, tanah Nabi dikit. Rumah tangga ada yang digoda dari keluarga, ada.
dakwah Nabi yang paling berat oleh siapa? Keluarga. Abu Lahab. Abu Sufyan itu mertua Nabi sebelum Islam, dia penentang dakwah. Jadi kalau rumah tangga diganggu, ada hambatan keluarga, bukan masalah, karena Nabi juga dakwahnya diganggu, yang paling berat adalah keluarga. Masalah istri, jangan masalah. Dakwah Nabi Lut yang paling berat kepada istrinya. Rumah tangga diganggu masalah anak. Nabi Nuh yang paling berat mendakwahi anaknya Kan'an. Rumah tangga masalah orang tua. Nabi Ibrahim yang paling berat adalah mendakwahi ayahnya. Jadi bukan berarti orang tua, anak, ekonomi, istri ataupun suami sebagai masalah. Itu semua juga pernah dirasakan oleh para nabi-nabi terdahulu. Makanya kuncinya adalah ibadah sholat. Para bapak, saudara, para jamaah sekalian yang saya hormati, dari Mekah Nabi ke Taif. Kali Taif ada solusi? Enggak juga. Maka setelah itu Nabi di Isra dan Mi'raj kan dapat perintah sholat. Para bapak saudara yang saya hormati, perintah ibadah sholat 5 waktu itu ada dasarnya. Kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Coba saya tanya Teddy, pasti dia nggak ngerti Teddy. Nah, Pak Teddy 2 rakaat, ayo. Tuh, saya udah tahu nggak bakal ngerti dia. Kalau saya tanya Kiai, waduh, bisa-bisa mic saya diganti sama dia. Jadi dasarnya adalah Nabi Adam alaihissalam ditaruh di bumi malam hari gelap. Lah, gelap sendirian, pekat, ketakutan. Datang pagi terang, bersyukur dia kepada Allah. Ya Allah, maka salat 2 rakaat subuh. Maka kita syukur sama Allah, ketemu pagi. Coba ketemu gelap terus, tahu-tahu jeg malaikat munkar nakir datang. Berarti mati udah. Ya Allah, saya kalau ingat mati, Pak, takut bangun tidur, tahu-tahu sendirian gitu dong lah. Saya takut. Pas depan saya malaikat muka, waduh ya Allah. Itu loh saya bangun tidur, saya takut ini tuh. Salat zuhur, contohnya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Perintah menyembelih anaknya ditawarin mau, ya Allah, syukur dia. Sudah rela anaknya akan disembelih, dihadapkan ke kiblat, pisau udah diasah, tinggal diayunkan tuh, diayunkan beberapa kali, malah diayunkan 3 kali, nggak putus-putus. Lalu kata anak ayah, baiknya ku tutup mataku, nanti ayah kalau ngeliat mataku kagak tega. Pas dia bismillah Allahu Akbar, dirubah mencari seekor kibas. Nabi Allah Ismail diselamatin, bersyukur. Nabi Allah Ibrahim dengan sholat 4 rakaat zuhur. Ya. Maka kalau kita ketemu anak, ketemu keluarga, ya Allah,
Itu bagian dari syukur. Salat asar yang pertama kali mengerjakan adalah Nabi Yunus alaihi salam. Di perut ikan 41 hari 41 malam. Badannya sampai genye. Ya, sampai kalau ikan mod dah kayak mod dalam perut ikan. Dikeluarkan oleh ikan dengan muntah. Setelah dikeluarin banyak labu-labu yang bisa dimakan, disantapnya, ia bersyukur kepada Allah dengan melakukan sholat 4 rakaat. Coba kita Pak, kagak ketemu asar, siang aja terus gosong apa kagak? Gosong. Ini kan udah diatur kita Pak. Ya. Malam kelamaan kita jadi es, siang kelamaan bisa gosong. Allah atur alam semesta, ada atmosfer, lapisan-lapisan bumi. Matahari enggak nyinar langsung. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Salat asar. Salat maghrib yang pertama kali mengerjakan adalah Nabi Isa alaihi salam. Dikejar-kejar oleh para penjahat, oleh kelompok kaum Yahudi, Romawi. Udah siap. Kalau bahasa kita nih udah pakai pedang, udah pakai alat-alat perang. Nabi Isa bersembunyi, takut juga ketahuan, sembunyi di balik batu yang besar. Datang malam gelap, nggak kelihatan tentara Romawi itu. Ya, coba kalau nggak ada gelap, kelihatan nongol dia. Maka Nabi Isa selamat tuh, sholat 3 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Yang pertama Nabi Isa. Coba kita nggak datang maghrib, yang kerja di kantor, jam kagak berubah-ubah sampai jam 3 aja. Wah, pantat udah tepos. Coba dah. Emang bisa kalau Allah berkehendak. Ya. Dulu aja zaman Nabi ada Sayyidina Ali. Ya. Mau lewatin orang tua nggak mau, nggak sopan adab Islam. Orang tua jalannya lama kayak keong, sampai saya kesiangan. Maka Rasulullah ditahan Rasulullah mau bangkit dari ruku, menghormati Sayyidina Ali. Bisa. Ya. Rasulullah kembali, kafilah kembali. Setelah dari Syam pengen ditanya oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal tentang kebenaran Nabi Isra dan Mi'raj. Ditahan dulu tuh matahari. Bisa. Coba kalau ditahan dulu. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, saya pernah dapat ilmu pengetahuan dari Habib Abdullah bin Ali Al-Attas. Kalau kita mau safar, mau berjalan jauh, maka baca surat At-Takatsur 7 kali. Nanti dari fadilah At-Takatsur itu bumi dilipat. Tahu-tahu cepat sampai. Coba. Begitu. Apalagi ada Kiai Nur Ali 7 langkah dari Bekasi ke Yogyakarta. Wah, gitu. Enak gak punya begitu Pak? Enak apa kagak punya begitu? Enak. Ya tuh. Ya Allah. Iya. Salat Isya yang pertama adalah Nabi Musa alaihi salam. Ya. Takut ketemu Fir'aun di malam hari, nggak tahu petunjuk jalan. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuknya di malam itu.
Ya. Di Bukit Tursina Allah Subhanahu wa ta'ala berikan wahyu dengan cara beliau melihat pohon dipenuhi api tapi daunnya nggak kebakar. Bahkan setelah itu Nabi Isa punya mukjizat terang tangannya. Wah, enak nih. Ini kalau kayak model begini nih, ya Pak Supangat yang suka nyari belut, wah enak banget Pak Supangat, wes terang, wah enak banget itu. Nabi Musa terang, wah bersyukur sama Allah. Maka dia sholat 4 rakaat malam hari, sholat isya. Lalu Nabi Muhammad di Isra dan Mi'raj dapat perintah sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sama dengan nabi-nabi terdahulu, sama tuh. Nah, para bapak saudara sekalian yang saya hormati, itu sholat yang wajib. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqomaha faqad aqamaddin, siapa yang mendirikannya maka dia mendirikan agama. Waman tarokaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkannya maka dia seolah-olah merobohkan agama. Tiang itu butuh apa? Tiang-tiang kecil penguat. Maka tiang-tiang penguat inilah yang disebut dengan sholat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, beliau katakan dalam hadisnya, man shalla fil yaumi wa lailati isna asyrata raq'atan tatawuan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang sholat sehari semalam 12 rakaat, sehari semalam 12 rakaat sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, nanti Allah bangunkan dia itu rumah di surga. Ya, 1 hari lengkap berarti punya rumah 1. Besok lengkap 1. Wah, banyak banget Pak rumah kita. Ya, Pak Ustadz, saya mau rumah banyak, ya repot nempatinnya. Lah jangan, itu pikiran kita. Ya, ini menunjukkan saking besarnya keutamaan. Yang mana yang 12 rakaat itu, ya, 12 rakaat itu dikatakan, ya, rakaatani qabla subhi. Ya. Jadi sholat subuh, qobliyah subuh, yang dikenal dengan sholat fajar. Jadi sebelum sholat wajib kita sholat sunnah dulu. Jadi sebelum Bilal qomat sholat sunnah dulu. Gimana kalau udah pas imam udah naik sholat sunnah qobliyahnya, ikut aja dulu, ya, karena udah biasa qobliyah. Nanti orang selesai sholat subuh, kita niat sholat fajar qadhaan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa, sehingga terus terpelihara itu, ya. Habis sholat subuh, ya tadi nggak qobliyah subuh, di sholat subuh sholat lagi, niatnya qadhaan, nggak ketinggalan keutamaannya. Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Udah berapa itu? Udah berapa? Pasti kita paham, dia orang sering ngitung. Udah 6. 4 rakaat ba'da zuhri. Udah berapa? 6 lagi. Udah 10. Ya. Ya. Kemudian
Udah 10 benar itu ya. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib. 2 rakaat ba'da maghrib. Jadi kalau kita urutin ya, zuhur udah 8, ya kan? Qobliyah sama ba'diyah. Habis maghrib 2, udah 10. Sebelum subuh 2, udah 12 nih yang utama nih. Ini yang namanya muakkad. Ya. Yang lain boleh 4 rakaat qoblal asri boleh. Ya. 2 rakaat ba'da isya boleh. Bahkan dalam hadis ini dikatakan 4 rakaat ba'da isya pahalanya seperti orang sholat sunnah pada malam Lailatul Qadri. Baik, kalau ba'da isya 4 rakaat. Gimana kalau setiap waktu sholat sunnah aja saya? Ya, boleh, karena Rasulullah juga menyebutkan ya, pokoknya ba'dal azan ada sholat sunnah ya, bainal azaini ya, setiap antara 2 azan itu ada sunnatun, boleh ya, boleh. Zuhur 4 rakaat sebelumnya, sesudahnya 4 rakaat. Nah, nanti Jumat juga sama, sebelum Jumat 4, sesudah Jumat 4. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, kalau sholat sunnah siang hari boleh digabung ya, umpama zuhur langsung 4 rakaat boleh sunnah zuhur ya. Tapi kalau malam iya selalu 2 sholatul laili masna. Sholat malam itu 2, nggak boleh digabung 4 langsung satu salam ya, nggak boleh. Dia isya langsung 4, nggak boleh ya. Tapi kalau sholat siang boleh. Tarawih gitu juga 2. Nah, ada juga yang 4. Wah, enak banget begitu mah. Wah, saya juga seneng begitu. Iya, ada yang begitu. Ya, biarin dia. Yang penting kita jangan nyalahin. Siapa tahu emang kita belum tahu sumbernya. Ya, dia lebih tahu ya. Apalagi ini masalah sunnah. Para bapak saudara sekalian yang hormati, masih kurang lagi ada sholat duha. Masih kurang lagi ada sholat mutlak yang enggak terikat dengan waktu sholat. Mutlak berapa rakaat aja dah silahkan, yang penting tetap 2. Pahalanya banyak. Jadi kalau kita malas olahraga, itu aja kerjain, insya Allah lebih sehat, lebih mantap, dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama baca Ummul Quran suratul Fatihah yang tadi didoain yang sakit, mudah Allah berikan kesembuhan. Kalau kita yang sakit, mudah Allah angkat penyakitnya. Orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan semuanya Allah terima iman Islamnya. Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara.
wa li masyaikhina wa li muallimina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.